Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu yang cinta dan sayang kamu dengan sepenuh jiwa dan raganya. Teman-teman, di topik bacaan sampingan pagi ini, kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang benar-benar sayang dan cinta kamu dengan sepenuh jiwa dan raganya. Seseorang yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk dirimu dan ingin bersama-sama dengan kamu sepanjang hayatnya. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya ingatkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini, dan kita akan cuba lihatkan ya, siapakah sosok ini yang sangat menyayangi dan mencintai kamu dengan sepenuh jiwa dan raganya. Siapakah dia? Seseorang yang akan berusaha semaksimal mungkin ya. Seseorang yang benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin untuk dirimu. Maaf teman-teman ya, ada sedikit bunyi bising di luar ya. Okey, kita cuba lihatkan siapakah dia. Seseorang yang akan mencintai dan menyayangi kamu sepenuh jiwa dan raganya. Seseorang yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk kamu dan hubungan ini. Siapakah dia? Di sini ada Two of Wands. Wow. Terlihat dengan jelas dari kartu ini sebenarnya, daripada gambarnya teman-teman ya. Orang ini sudah pun merasakan ya, dia tidak cukup memperjuangkan kamu. Dia menyedari ini. Daripada kartu yang pertama ini teman-teman ya, dia menyadari dia seperti tidak memperjuangkan kamu, atau sekurang-kurangnya tidak berusaha keras ya untuk mendapatkan kamu. Nah, ini masih di dalam pikirannya. Dia masih merenungkan perkara ini, mengapakah dia tidak berusaha ya semaksimal mungkin memperjuangkan kamu dan memenangkan hubungan kalian. Dan dia masih memikirkan situasi ini. Sesuatu yang menurut saya ya dari gambar ini ya, benar-benar mengganggu si dia. Dia merasakan seharusnya dia sudah memperjuangkan kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Gambarnya cukup jelas. Tetapi tulisannya, wow, sukar untuk dilihat ya. Di sini ada kartu Sun, teman-teman. Orangnya cukup bahagia, cukup percaya diri, seseorang yang very happy go lucky, berjiwa keanak-anakan. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada dia seseorang yang jauh lebih muda dari kamu ataupun seseorang yang jauh lebih tua. Jiwa seorang anak-anak, teman-teman. Orang yang seperti, saya menangkap energi seseorang yang ingin bahagia. Dia ingin bahagia dalam hidupnya, dan dia seperti, saya tidak tahu ya, bersebelahan dengan Two of Wands ini ya, seperti masih mencari akan kebahagiaan itu. Dan dia merasakan untuk mengecapi kebahagiaan itu, ini hanya boleh dikecapi bersama-sama dengan kamu. Maka dia pertikaikan isu ini di dalam hatinya. Mengapakah dia tidak move forward ya untuk perjuangkan kamu agar kalian sama-sama bahagia? Nah, orang ini orang yang sangat percaya diri ya. Orangnya cukup hangat, orangnya sangat menyukai ya cuaca yang panas. Mungkin dia sangat aktif di siang hari. Mungkin juga beberapa di antara dia ini mempunyai a very active lifestyle ya, suka berolahraga. Dan saya menangkap seseorang yang, saya tidak tahu teman-teman ya. Walaupun kartu ini mengindikasikan seseorang yang ingin bahagia, tetapi entah kenapa ya, bersebelahan dengan Two of Wands ini, ada kalanya ya memberikan gambaran kepada saya, dia sering kesepian, sering kesunyian. Yang benar-benar dia inginkan detik ini adalah kebahagiaan, dan dia sedar dia sepatutnya perlu perjuangkan kamu demi mencapai kebahagiaan ini. Harapan dia seolah-olah teman-temannya hanya dengan kamu. Di sini teman-teman ada The Chariot. Orangnya cukup sibuk sekali ya. Mungkin orang ini sering travelling dan mungkin pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling. Jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap energi seseorang yang ingin mengejar kejayaan. Dia ingin melihatkan keberhasilan, dan orang ini mungkin juga teman-teman ya ada sedikit energi yang mengindikasikan tidak pernah travelling.
jarang travelling seumur hidupnya. Maka dia ingin merealisasikan ini. Ingin berjaya, mengejar cita-citanya dan ingin travelling, mungkin ke negara asing seperti itu ya. Dan terlalu banyak perkara yang dia fokuskan, sehingga ada kalanya kerana terlalu banyak perkara yang dia fokuskan, dia agak sukar untuk merealisasikan kehendak itu. Orang ini seperti ada kecelaruan fikiran ya, fikiran yang bercelaru. Di Malaysia kita akan sebutkan seperti itu ya, fikiran yang cukup ribet ya, seperti terlalu fokus kepada banyak hal sehingga dia tidak tahu ya yang mana harus difokuskan dahulu. Nah, tetapi ada energi yang ingin mengejar kamu. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan kartu yang pertama. Mengapakah dia tidak perjuangkan kamu? Maka dia ingin realisasikan ini. Dia baru menyedari bahawa kebahagiaan itu adalah ketika bersama-sama dengan kamu. Kejayaan itu adalah ketika harapan ini diwujudkan bersama dengan kamu. Orangnya ingin berjaya, teman-teman ya. Nah, di sini ada The Empress. Seseorang yang berjiwa penyayang. Seorang yang suka merawat ya. Dan saya menangkap energi si dia yang benar-benar menyayangi kamu. Memiliki perasaan yang cukup dalam. Orang ini teman-teman ya, beberapa di antara dia mungkin ya hidupnya sederhana, tetapi dia sangat menyukai ya mungkin barang-barang yang mahal, barang-barang yang branded ya, dan di dalam hidupnya dia sering dihadapkan dengan pasangan yang tidak tepat. Saya tidak tahu mengapa ya, pilihan yang tidak tepat. Dia sering jatuh cinta dengan orang yang tidak tepat. Nah, ketika sudah menyedari ini, dia bangkit lagi dan masih lagi meneruskan hidupnya untuk mencari orang yang tepat itu. Ketika dia bertemu dengan kamu, dia tahu teman-teman, kamu adalah segala pelengkapnya. No need to look any further. Kamu adalah orangnya. Dia sangat menyayangi kamu, sangat menghormati kamu. Dan dia juga merasakannya, kamu seorang sosok pemberi. Cukup dermawan. Banyak yang kamu bantu di sini, bukan saja dari segi keuangan, tetapi juga dari segi dukungan dan memberikan dukungan emosi dan sebagainya. Kamu benar-benar menyayangi si dia. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sebenarnya cukup dalam. Tetapi kerana dia seorang Empress, dia menjaga imejnya. Dia tidak akan memperlihatkan sisi ini yang begitu memerlukan kamu, begitu menyayangi kamu. Ada imej yang perlu dijaga. Maka dia seorang yang benar-benar menjaga imej ya, menjaga reputasinya, tetapi orang ini cukup memandang tinggi ke arah kamu. Dia merasakan kamu ini seperti permaisuri, raja di hatinya si dia. Seseorang yang perlu dihormati, seseorang yang pantas dicintai. Orang ini berjiwa penyayang teman-teman ya, tetapi ada kalanya teman-teman ya, beberapa di antara dia ini akan bersikap boros. Mungkin terlebih ya, menghabiskan uangnya tanpa berfikir panjang. Jikalau inginkan sesuatu, dia akan membelanjakannya dan akan menghabiskan uang itu. Ketika menyedari, wow, sudah terbeli barang yang tidak tepat, sudah jatuh cinta dengan orang yang tidak tepat, baru dia belajar dan sedar. Nah, begitu ya. Di sini teman-teman orangnya cukup sensitif ya, mempunyai emosi yang cukup dalam. Orang ini sangat memahami kamu. Nah, walaupun kurang berbicara dengan kamu ya, tanpa banyak perbualan, dia dapat memahami emosi kamu dengan baik. Orangnya berjiwa penyayang teman-teman ya, sangat menyayangi kamu dan sangat menghormati kamu. Orang ini merupakan pendengar yang cukup baik. Itu saya boleh pastikan. Dan dia mempunyai perasaan yang cukup dalam. Tetapi teman-teman ya, seperti saya katakan tadi ya, bersebelahan dengan The Empress ini, membuatkan dia seperti tidak begitu menampilkan sisi ini kepada kamu. Tetapi entah mengapa ya, dia sedar, kamu tahu, dia sangat mencintai kamu. Nah, seperti itu ya. Orang ini penuh dengan kasih sayang. Tetapi di dalam hubungan kalian ini ya, dia agak pasif, malas gerak, orangnya cenderung pasif. Memberikan kamu penampilan yang seperti dia ini kaku, dingin, malas bergerak, tidak banyak pergerakan, tidak banyak aksi di dalam hubungan ini. Sering-seringan kamu yang beraksi. Orang ini banyak berehat di siang hari, teman-teman. Saya merasakan dia seperti akan mencari waktu untuk berehat ya. Kelelahan, mungkin terlalu sibuk bekerja. Dan orang ini penuh dengan perenungan. Nah, dengan kehadiran Four of Swords ini teman-teman, dia merupakan seseorang yang memendam. No wonder ya, from just now ya, saya menangkap energi seseorang yang tidak akan memperlihatkan cinta sedalam ini kepada kamu. Dia orang yang memendam. Segala sesuatu yang dia rasakan untuk kamu di sini ya, hanya dia yang tahu. Dia akan pendamkan sedalam yang mungkin.
Tetapi orang ini benar-benar mencintai kamu sepenuh jiwa dan raganya. Cuma entah mengapa ya, mungkin ada halangan di hubungan kalian, dia memilih untuk memendam. Seperti itu ya. Kita akan cuba lihatkan lagi di sini. Mengapakah dia begitu mencintai dan menyayangi kamu? Terlihat dengan jelas ya, seseorang yang benar-benar memuja kamu, seseorang yang benar-benar menyanjung kamu. Dan dia merasakannya, dia hanya ingin menjalankan hubungan ini dengan kamu, tidak dengan orang lain. Nah, mengapakah dia begitu menyayangi dan mencintai kamu? Maaf teman-teman ya, bunyi bising di luar. Banyak motosikal yang lalu lalang ya teman-teman. Entah mengapa ya, motosikal yang lalu lalang di pagi hari dan cuaca sudah agak mendung ya. Saya rasa akan hujan lebat sebentar lagi. Kita lihatkan mengapakah dia begitu menyayangi dan mencintai kamu. Wow, di sini ada lovers teman-teman. Saya tidak pasti sama ada saya perlu blok gambar ini ya. Gambar ini tidak seksi tetapi sangat cute menurut saya ya. Tetapi untuk menghormati permintaan YouTube ya, saya akan tetap blok ya. Kanak-kanak ini juga tidak menggunakan pakaian ya. Okey guys, ini adalah kartu lovers. Mengapakah dia begitu menyayangi, menyanjungi kamu dan mencintai kamu sepenuh hatinya? Kerana di sini ada energy twin flames. Ada energy soulmate di antara kalian. Dia merasakan banyak persamaan dengan kamu. Dia merasakan kamu ini bagian daripada dirinya. Dia tidak pernah merasakan ya, hubungan yang cukup harmonis, keselarasan yang cukup baik dengan kamu ketimbang orang lain ya. Dia merasakan dia dapat merasakan segala kenyamanan ini hanya dengan dirimu. Ketika kalian bertukar idea ya, ataupun ketika kalian curhat, dia seolah-olah begitu nyaman dapat curhat dengan kamu. Kamu juga begitu. Kalian mempunyai pemikiran yang sama. Maka dia merasakan seperti orang yang dia cari-cari ya, selama ini adalah kamu dan tidak perlu dicari lagi. Tetapi dengan kehadiran the lovers ini teman-teman ya, ini juga merupakan pilihan ataupun persimpangan. Dengan kehadiran kartu ini ya, saya tidak tahu sama ada pihak kamu ataupun pihak dia dihadapkan kepada pilihan. Nah, pilihan ini apa saja? Mungkin ya pilihan mengenai pekerjaan, between a job and you, pilihan mengenai kamu pasangan sah, seperti itu. Sama ada ini berlaku di pihak kamu ataupun di pihak si dia. Salah satu daripada kalian atau kedua-duanya dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kalian menyadari ya, kalian saling jatuh cinta, tetapi dihadapkan di sebuah persimpangan untuk memilih. Kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia ingin bersama-sama dengan kamu sepanjang hayatnya? Nah, kedua-dua kartu ini teman-teman ya, kiri dan kanannya akan saya buka dari pihak dia. Mengapakah dia ingin bersama-sama dengan kamu sepanjang hayatnya? Walaupun kalian sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan, tetapi mengapakah dia ingin menghabiskan sepanjang hayatnya bersama-sama dengan kamu? Mengapa orang ini ingin stay dengan kamu? Orang ini seperti all out for you teman-teman ya. Walaupun dihadapkan dengan sebuah pilihan, mungkin ada halangan, dia tetap ingin menghabiskan sepanjang hayatnya dengan kamu. Tetapi mengapa kamu? Kita cuba lihatkan di sini. Wow teman-teman, di sini ada, so hard to see the card, 5 of Wands, yes. Di sini lebih ke arah seperti, saya tidak tahu teman-teman ya. Energi pertama yang benar-benar saya dapat serap di sini adalah persaingan. Semakin sukar untuk mendapatkan kamu, kamu semakin mahal di mata si dia. Semakin sukar untuk memenangkan hati kamu, kamu semakin berkelas di matanya si dia. Nah, ini sangat resonate dengan apa yang saya barusan jelaskan tadi. Ketika dia menyadari bahawa dia perlu bersaing untuk mendapatkan kamu ataupun dihadapkan kepada sebuah persimpangan untuk memilih, ini membuatkan kamu bukan seorang yang senang untuk dimiliki. Nah, ketika timbulnya konflik seperti ini, perlu pasang badan ya, perlu memenangkan kamu, perlu ada konflik batin, perlu bersaing dengan orang lain. Ini menempatkan kamu di posisi yang cukup berkelas, cukup mahal ya. Sama ada kamu seorang wanita atau lelaki, menurut si dia, perlu berjuang untuk mendapatkan kamu. Nah, ketika ini perlu dilakukan, ini men-trigger hero instingnya. Ini benar-benar mencabar si dia
Apatah lagi ya, jikalau dia seorang cowok yang sedang kita bincangkan. Nah, ini benar-benar mencabar dia, baik seorang cowok ataupun cewek. Secara alami, teman-teman, perkara ataupun benda ataupun seseorang yang sukar untuk kita miliki, itu yang akan kita dapatkan. Dia sedar kamu ini bukan calang-calang orang biasa yang mudah untuk dimiliki. Hati kamu sahaja ya, belum tentu begitu mudah untuk dimiliki. Perlu pasang badan, perlu berjuang ke arah kamu. Nah, ketika dia benar-benar mempunyai firasat yang seperti ini, semakin sukar untuk dikejar, semakin sukar untuk dimiliki, itu yang dia mahukan. Itu yang dia inginkan. Apa yang ditawarkan di depan matanya, dia tidak mahu. Dia mahu yang berkelas. Dia mahu yang mahal-mahal sahaja. Dan dia sedar, di sini kamu cukup berkualiti. Jikalau hubungan kalian detik ini mungkin tidak didukung oleh keluarga, orang tua ataupun orang keliling kalian ya, ini membuatkan dia semakin bersemangat untuk mendapatkan kamu. Yang jelas, sama ada kalian dapat ke jenjang pernikahan ataupun tidak, dia nekat untuk menghabiskan sepanjang hayatnya dengan kamu. Kerana dia sedar di sini, kamu bukan seseorang yang begitu mudah untuk dimiliki. Nah, apatah lagi ya, bersebelahan dengan Ace of Cups ini, perasaan yang dia rasakan ya di dalam hatinya untuk kamu ini melimpah-limpah, teman-teman. Perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini cukup besar. Maka dia tidak mahu kehilangan kamu ya. Nah, di sini ada Knight of Wands. Seseorang yang akan mengikuti arus. Bagaimanakah gaya kamu menjalankan hubungan ini, dia akan ikut saja. Yang penting, teman-teman ya, dia hanya akan tetap maju dan tidak akan mundur. Contohnya begini, katakanlah kamu di pihak kamu ya, kamu mungkin cuba menghadkan pergerakan, berkomunikasi dan sebagainya, dia tetap akan maju ke depan. Dia tetap akan mendengarkan kata hatinya untuk memperjuangkan kamu. Sekurang-kurangnya menyelaraskan hubungan kalian. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Kerana baginya, kamu adalah kemenangan di hatinya. Kamu adalah kemenangan si dia. Kamu adalah harapannya. Kamu adalah kejayaannya. Kamu adalah ratu dan raja di hatinya. Perasaan yang melimpah ruah. Maka dia tidak akan back down. Dia tetap akan maju, tidak akan mundur. Nah, begitu teman-teman ya. Saya akan bacakan zodiaknya sebentar lagi. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah situasi hubungan kalian detik ini? Seseorang yang begitu mencintai kamu sepenuh jiwa dan raganya. Seperti apakah kondisi hubungan kalian detik ini? Apakah yang sedang terjadi? Wow, di sini banyak disagreement teman-teman ya. I wish you understood how I feel. Mungkin di sini teman-teman ya, hubungan kalian ini sering dipenuhi dengan salah faham. Saya menangkap energi salah faham yang tidak disengajakan. Saya menangkap energi kamu yang sering salah faham akan niat dia kepada kamu. Nah, sudah pasti begitu ya. Kerana orangnya dingin dan kaku, agak pasif, cenderung mendiamkan diri, maka sering memberikan kamu gambaran yang salah terhadap dirinya. Sering ada salah faham ya, impresi yang dia berikan kepada kamu ya teman-teman. Wow, bunyi guruh di luar ya. Impresi yang dia berikan kepada kamu ini seperti tidak meyakinkan. Maka kalian sering salah faham, mungkin juga sering berhantam di sini ya. Secret. I haven't told you everything. Nah, orangnya begitu pasif, kaku dan diam teman-teman. Maka banyak yang tidak dia ceritakan kepada kamu. Orang ini orang yang penuh dengan rahasia. Maka kamu merasakan ketika dia tidak completely terbuka dengan kamu ya, tidak benar-benar terbuka dengan kamu, ini menyukarkan hubungan kalian. Kamu lebih berharap bahawa dia akan bersikap berterus terang, lebih bersikap terbuka dengan kamu. Tetapi ini akan memakan waktu. Saya menangkap orang ini mungkin ya, banyak menyimpan rahasia di belakang kamu. Dia mungkin takut ya, jikalau dia mengungkapkan kebenarannya, dia mungkin akan kehilangan kamu. Mungkin menurut si dia, rahasia-rahasia ini akan menyakiti kamu. Nah, begitu ya. Maka wujudlah salah faham di antara kalian. Unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. Di sini teman-teman ya, sepertinya banyak rencana kamu, sesuatu yang kamu rencanakan ya, untuk hubungan ini tidak berjalan bersesuaian dengan harapan. Sama ada di pihak kamu ataupun di pihak si dia. Ataupun kalian di sini mungkin merencanakan sesuatu ya,
Mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah nekat ya untuk planning to get married. Mungkin ada yang ingin bertunang, ingin bernikah dalam waktu dekat ini. Tetapi sesuatu terjadi yang melibatkan mungkin ya pertengkaran keluarga. Keluarga kamu, keluarga dia, the last minute. Contohnya begini, mungkin kalian sedang merencanakan untuk bertunang ataupun bernikah. Tetapi tiba-tiba ada campur tangan orang di sekitar kalian, sama ada keluarga kamu, keluarga dia, yang lebih daripada 3-5 orang di sini, yang menyebabkan keadaan semakin buruk. Salah faham yang semakin mendalam, maka rencana kalian untuk mungkin ya meraihkan ulang tahun bersama, meraihkan ulang tahun pernikahan bersama, untuk meneruskan pernikahan dan sebagainya ya, sesuatu yang diraihkan itu dibatalkan. Banyak rencana dan planning yang tidak berjalan bersesuaian dengan harapan kamu dan dia. Saya merasakan ada campur tangan orang lain di sini, sama ada keluarganya atau keluarga kamu. Ada pihak-pihak yang tidak mendukung. Ataupun teman-teman ya, kehidupan orang ini mungkin banyak dipengaruhi oleh orang tua. Mungkin sosok ibunya. Jikalau ibunya sudah tidak ada, mungkin sosok orang tua yang lain seperti kakak makciknya. Seorang sosok wanita tua yang sangat menyayangi si dia. Saya merasakan sosok orang tua ini sudah memantau dia ya teman-teman, sejak dia kecil lagi. Maka dia sangat menuruti, sangat menuruti, very obey ya, sangat menuruti kata-kata orang tua ini, sama ada ibunya, kakaknya atau makciknya. Dan tidak akan sebarangan ya menukar planning untuk kamu. Maka terjadilah ya pertelingkahan di antara kalian. Seperti itu ya. Di sini ada space. Beberapa di antara kamu di sini ya, kerana ini pembacaan umum ya yang menarik energi banyak orang, beberapa di antara kamu di sini hubungan sedang jeda. Sama ada kamu memberikan ruang kepada si dia, ataupun dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalian mungkin saling diam-diaman, saling berjarak. Maaf teman-teman ya, hujan semakin lebat. Kamu cuba fokuskan ke arah suara saya ya. Saling seperti memberikan ruang kepada satu sama lainnya. Mungkin kamu sedang memberikan dia ruang, ataupun dia memberikan kamu ruang. Nah di sini teman-teman, saya tidak merasakan kalian semua putus ya. Ada yang tidak putus, tetapi seperti saling memberikan ruang yang begitu silent, tidak berkata apa-apa. Saya tidak tahu mengapa ya. Kamu tidak berkomunikasi dengan dirinya, dia juga tidak mengabari kamu. Saling mendiamkan. Dan kalian seperti benar-benar merenungkan ya hubungan ini. Tetapi semakin direnungkan, kamu semakin merindukan dia. Semakin direnungkan, dia semakin penasaran dan merindukan kamu. Ada sedikit energi untuk datang mencari kamu ya, tetapi dia tidak pasti. Sama ada kamu ingin diganggu. Dia mungkin merasakan kamu ini sedang sibuk. Nah, ketika dia ingin datang mencari kamu, dia mungkin membatalkan hasrat ini. Kerana menurut si dia mungkin kamu tidak mahu diganggu. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Reveal. I want to tell you the truth. Kedepannya nanti teman-temannya di hubungan kalian ini ya, jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang dari awal hubungan ini menutupi perasaannya untuk kamu. Jikalau ada ya kasus-kasus seperti itu, dia akan secara terbuka ya, seiring berjalannya waktu akan secara terbuka memberikan signal atau secara langsung mengungkapkan kebenaran di hatinya untuk kamu. Nah, kartu ini berada di bawah Ace of Cups. Orang ini akan mulai memberanikan dirinya untuk memberitahu kamu yang dia sangat mencintai kamu. Mungkin di sini ada beberapa di antara dia yang merasakan ya, tindak tanduk ataupun perilaku dia ini menyebabkan dia akan ataupun bakalan kehilangan kamu. Setelah ruang ini diberikan ya, tidak berkomunikasi, setelah merenungkan, dia menyedari dia perlu mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu. Dia mungkin akan memberanikan dirinya ya ke depan nanti dan memberitahu kamu bahawa selama ini dia sememangnya mencintai kamu. Kamu yang dia inginkan. Kamu pelengkap hidupnya, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Saya juga menangkap teman-teman ya, dalam waktu jeda ini energi yang lain, ada kebenaran yang terungkap. Sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang dia sebelum ini ya. Mungkin ada pembohongan, ada sesuatu yang dia rahasiakan, mungkin statusnya ya, mungkin dia bukan seorang janda, mungkin dia bukan seorang duda, mungkin dia menutupi ini daripada kamu. Sesuatu yang terungkap. Kamu mendapati bahawa ada sebuah kebenaran yang terungkap di hubungan kalian, sehingga ada beberapa di antara kamu di sini konflik batin dan mulai menarik diri. Yang pasti teman-teman ya, ada sebuah kebenaran yang terungkap baru-baru ini.
understanding. I see your side of the story. Saya menangkap bahawa orang ini mulai memahami kamu, teman-teman ya. Dia mulai memahami apakah yang pengorbanan kamu selama ini, apakah yang kamu lakukan kepada si dia, sehingga tergerak hatinya untuk mengungkap kebenaran ini kepada kamu. Kerana dia mulai memahami ya, mengapakah kamu begini. Pada awalnya mungkin kamu memperjuangkan dia, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai diam. Nah, ketika dia mulai memahami kamu, teman-teman, dia mulai menyedari ya, ada banyak perkara yang sepatutnya tidak dia tutupi. Dia mulai memahami koneksi kalian ini dengan jauh lebih baik lagi. Ada seperti spiritual understanding ya, seperti memahami kamu dengan lebih seiring berjalannya waktu. Kamu tahu teman-teman, ketika kalian diam-diaman seperti ini ya, bukan kamu saja yang banyak merenung, dia juga banyak merenung ya. Nah, ketika momen seperti ini diberikan kepada satu sama lainnya, dia mulai memahami kamu dengan lebih. Dia mulai mempunyai kepekaan untuk memahami emosi kamu, apa yang kamu perlukan, perhatian apa yang kamu inginkan. Dia mulai memahami kamu dengan lebih mendalam lagi. Detik ini teman-teman ya, saya merasakan seperti ketika kalian sedang jeda atau diam-diaman ya, hubungan ini sepertinya semakin baik. Kerana pemahaman daripada pihak dia kepada kamu ini semakin mendalam. It's like a blessing in disguise ya. Walaupun kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan. Apa yang terjadi adalah semakin baik, semakin pulih. Tanpa banyak berkata-kata, tanpa banyak berkabar, perasaan kamu diubati, perasaan dia juga diubati. Masing-masing mulai memahami ya, koneksi ini dengan jauh lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck. Nah, saya baru saja sebutkan teman-teman ya, saling memahami koneksi ini dengan lebih mendalam. Di sini ada chemistry. I have never feel a passion this intense. Dia tidak pernah merasakan chemistry yang sekuat ini, khususnya dengan kamu. Nah, ketika kalian mungkin berjeda ya, dia mungkin keluar dengan orang lain, kamu juga meneruskan hidup kamu keluar dengan orang lain. Maaf ya teman-teman, saya agak terperanjat ya dengan bunyi guruh ini di sebelah jendela saya. Sorry guys, I was like jumping. Oh my god, this really scares me. Maaf ya teman-teman, bunyi guruh yang begitu kuat sekali ya. Dan dia merasakan ya, semakin hubungan ini berjeda, semakin kalian tidak berkomunikasi, dia semakin mencintai kamu. Semakin kesini teman-teman ya, dia semakin menyayangi kamu dan mulai menyedari chemistry yang dia rasakan di dalam hatinya untuk kamu ini semakin menggila. Nah, ini kita dapat lihatkan di sini ya, daripada kartu Ace of Cups ini. Dia semakin konflik batin. Mungkin ya sesuatu yang ingin dia singkirkan. Kerana dia hampir tidak percaya teman-teman. Apa yang dia rasakan kepada kamu ini begitu menggila. Dan dia mungkin konflik untuk menyingkirkan ini. Tetapi semakin dia ingin menyingkirkan, dia semakin mencintai kamu, semakin menyayangi kamu. Nah, apatah lagi ya, Ace of Cups ini bersebelahan dengan The Empress. Ini menguatkan lagi perasaannya kepada kamu. Orang ini berjuang dengan dirinya. Dia berjuang, ini seperti more than just a conflict batin teman-teman ya. Dia benar-benar bersaing, dia benar-benar berjuang dengan dirinya sendiri. Tidak dapat mengeluarkan kamu dari sistemnya. Seperti itu ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman. Seperti apakah perasaan dia, ataupun mungkin ya, kerana di sini ada perkataan reveal. Sesuatu yang akan diungkapkan, sesuatu yang ditutup, sesuatu yang tersembunyi. Maka kita tanyakan soalan ini teman-teman ya. Seperti apakah perasaan tersembunyi dia ke kamu detik ini? Jikalau ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan, kebenaran yang dia tutupi, sesuatu yang mungkin ya kamu tidak ketahui. Kita coba bongkar di sini ya. Seperti apakah perasaan tersembunyi si dia ke kamu detik ini? Apakah ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan? Mungkin ini akan menjelaskan mengapakah dia begitu mencintai, begitu menyayangi kamu. Wow, sekali lagi kamu lihat ya, kamu mendapat kartu ini sudah 2 kali teman-teman. Seperti ungkapan saya tadi, seseorang yang akan maju dan tidak akan mundur. Orang ini teman-teman ya, jikalau kamu halau sekalipun, tetap akan datang lagi dan lagi. Dan dia tetap akan senyum. Kamu lihat gambar ini begitu cantik dan comel ya. Walaupun dia disakiti, dia hanya akan memendamkan rasa ini.
tetapi dia tetap akan maju. Dia tetap akan datang lalu lalang dalam hidup kamu dan tetap akan make sure kamu melihat dia. Orang ini pantang mundur ya. Saya rasakan di hati saya ya, walaupun mungkin dia disakiti, mungkin ada salah faham di antara kalian, dia pantang mundur teman-teman. Seseorang yang akan bertindak seperti apa pun yang terjadi ya, dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Dia tetap akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Terlihat dengan jelas orang ini memang tidak konsisten, tetapi itu tidak berarti dia akan pergi. Dia tetap akan datang. Dia tetap akan maju dan maju untuk kamu. Sekurang-kurangnya ya, dia akan memastikan kamu pasti akan melihat kelibatnya. Nah, ini yang akan dia lakukan ya, kerana orang ini merasakan segala dukungan itu datang dari kamu. Nah, kamu lihat, dia begitu nekat teman-teman. Di sini ada Ace of Wands, sebuah tindakan yang nyata. Dia pasti akan bertindak detik ini teman-teman ya, berlandaskan perasaan yang sedang dia rasakan, dia akan mulai bertindak. Segala sesuatu yang tidak dia ungkapkan, kamu tahu itu apa? Sebenarnya kamu ini sangat penting di mata si dia. You will never know how important you are to this person. Dia benar-benar mementingkan kamu di hatinya. Maka dia nekat untuk memulakan sebuah tindakan awal untuk reveal, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi yang tidak pernah dia ungkapkan kepada kamu. Apakah lagi yang dia sembunyikan? Di sini ada Knight of Swords teman-teman. Saya menyarankan kamu bersiap sedia teman-teman ya, dengan kehadiran Knight of Swords ini benar-benar mengindikasikan kekuatan ataupun nekat seseorang ya, bersebelahan dengan Ace of Wands untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak pernah kamu dengarkan. Saya merasa dia nekat ya, kerana di sini bersebelahan dengan Ace of Wands. Sebuah tindakan awal yang akan dia lakukan untuk memberitahu kamu sesuatu. Saya tidak tahu teman-teman, ada kartu di atas ini ya. Jikalau kamu zoomkan, kartu ini unexpected outcome. Sesuatu yang akan mengejutkan kamu. Berlandaskan perasaan dia yang begitu mencintai dan menyayangi kamu, kamu akan terkejut. Bersiap sedialah teman-teman ya. Kehadiran Knight of Swords ini mengindikasikan dia akan memberanikan diri mengungkapkan sesuatu yang cukup impulsif. Mungkin juga dia tidak ada planning. Dia hanya ungkapkan secara spontan dan ini akan mengejutkan kamu. Saya lebih menangkap ke arah rasa cintanya kepada kamu. Nah, ini bakalan mengejutkan kamu, khususnya ini hadir daripada seseorang yang mager, pasif, dingin dan kaku. Apatah lagi orang ini ada kalanya tidak pandai berkata-kata dan mungkin ada kata-kata yang menyinggung kamu. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan memberitahu kamu sesuatu yang mengejutkan. Kamu lihat kartu di atas ini ya. Ada rahasia yang akan terungkap. Dan saya menangkap dia akan begitu nekat ya, memberitahu kamu betapa dalamkah perasaan cintanya untuk kamu. Sesuatu yang dia sembunyikan selama ini. Selama ini dia bukan saja menyembunyikan ini teman-teman. It's not that simple ya. Dia bukan saja menyembunyikan kata-kata ini, tetapi dia juga turut menyakiti kamu. Maka kamu tidak pernah ya tertangkap atau menangkap bahawa dia mempunyai perasaan yang sedalam ini untuk kamu. Nah, begitu. Bersiap sedia guys ya. Dia akan mengungkapkan ini dengan secara langsung. Nah, Queen of Swords teman-teman. Sesuatu yang mungkin kamu anggap lucu sebelum ini ya, kedepannya nanti akan terungkap dengan penuh kejelasan. Beberapa di antara kamu, sama ada kamu berada di pihak seorang janda atau duda, atau kalian berdiri dengan seorang janda atau duda. Orang ini banyak pengalaman dalam perhubungan dan dia seorang yang menata masa depan, tidak mahu bermain-main. Ketika dia mengungkapkan kata-kata ini ya, kata-katanya itu tegas. Ini benar-benar akan mengejutkan kamu. Kamu akan bangkit lagi ya daripada hubungan yang jeda ini. Tidak akan jeda lagi ya. Dia akan pastikan dia datang kepada kamu dan memperjuangkan kamu teman-teman. Dia akan mengungkapkan sesuatu dengan begitu loud and clear. Begitu jelas dan kedengaran begitu jelas teman-teman ya. Sesuatu yang tidak akan membuatkan kamu bingung. Kata-kata ini benar-benar secara langsung. Tidak akan seperti berbelit-belit ya. Ini bukan kata-kata yang berbelit-belit. Kata-kata ini benar-benar direct dan kamu akan mudah memahaminya. Nah, melalui kata-kata yang direct ini akan ada kejelasan yang juga turut terungkap. Dia akan beritahu kamu, dia tidak suka ketika kamu menepisnya, ketika kamu menjedahkan hubungan ini dan tidak berkomunikasi.
Dia akan katakan ini, sama ada kamu teruskan komunikasi ini dengan dia atau benar-benar putuskan. Jangan bermain-main. Dia tidak suka permainan seperti ini. Dan dia seperti sudah lelah, teman-teman ya. Sama ada dia yang mendiamkan kamu atau kamu yang mendiamkan dia. Dia lelah jikalau berterusan seperti ini. Nah, melalui perasaan frustasi dan marahnya, dia akan memberitahu kamu kepentingan kamu di hatinya. Kerana ini jelas terlihat ya daripada Ace of Wands ini. Kamu benar-benar penting di hatinya. Maka dia putuskan untuk menjelaskan kondisi ini dengan kamu. Tidak mahu ya ada di antara kalian yang perlu ya like a puzzle, berteka-teki, tidak tahu ke depannya bagaimana. Teman-teman, orang ini sudah merasakan ya beban yang cukup berat, teman-teman, tanpa kamu di sisinya. Dia tidak mahu ya ketika kamu memutuskan ini dengan dirinya. Dia benar-benar merasakan ini beban yang cukup berat ya di hatinya. Mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang sudah putuskan hubungan dengan si dia ataupun sedang jeda. Ini benar-benar membuatkan dia terbebani. Dia merasakan kesendirian, tanggungjawab yang semakin bertambah, dan dia perlu mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu, bahawa dia tidak boleh tanpa kamu. Let's move forward. Dia ingin maju ke depan dengan kamu. Dia tidak mahu berterusannya dibebani dengan isu ini. Orang ini benar-benar menyayangi kamu, teman-teman. Ini benar-benar membebani hatinya ya. Nah, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar, sering membayangkan kamu, dan banyak hasrat dan cita-cita yang ingin dia kecapi dengan kamu. Sebenarnya orang ini banyak ingin memberikan kamu segala sesuatu. Tetapi mungkin ya, kerana dia banyak tanggungan, mungkin dia seorang yang diandalkan ya oleh keluarganya, maka sehinggalah detik ini, dia masih belum berhasil untuk memberikan kamu sesuatu. Seperti itu ya. Tetapi daripada hasrat hatinya, teman-teman, saya menangkap orang ini yang benar-benar ingin mewujudkan ya sebuah kebahagiaan. Banyak hasrat yang belum tercapai ya di antara kalian. Dia sering merindukan kamu, melamunkan kamu, mengimajinasikan kamu. Ketika kamu tidak berkomunikasi dengan dia ya detik ini, jikalau kalian tidak berkomunikasi, dia cukup sedih sekali. Dia menjalankan hari-harinya tanpa kamu. Walaupun dia mungkin diberikan banyak pilihan, tetapi yang dia mahukan adalah kamu. Ketika hubungan sedang jeda seperti ini, dia makin mendapatkan firasat yang lebih mendalam, bahawa seperti lebih memahami koneksi kalian dan chemistry yang cukup menggila yang dia rasakan detik ini. Sebenarnya saya menangkap ya, orang ini akan terus terang dengan kamu dan memastikan kamu tidak memutuskan koneksi ini dengan dia. Jikalau ini sesuatu yang sudah kamu beritahu, sesuatu yang kamu planning ya, mungkin kamu menghantar signal untuk memutuskan hubungan, tidak mahu lagi meneruskan hubungan ini, dia akan benar-benar pasang badan dan memberitahu kamu secara langsung melalui ungkapan kata-katanya. Dia seperti tidak mahu ya hubungan ini ending begitu sahaja. Bottom of the deck, teman-teman, kamu lihat ya, kartu yang cukup sinkron ya. Ada King of Cups di sini. Perasaannya masih bertahan. Orang ini benar-benar mencintai kamu sedalam ini. Walaupun air ini bergejolak, hatinya tidak move ya, tidak pernah bergerak pergi untuk kamu. Orang ini tetap bertahan. Perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini ya, sememangnya terlihat di kartu ini. Mencintai kamu dengan sepenuh jiwa dan raganya. Saya menangkap ya sebahagian besar daripada kalian di sini mungkin ya berdiri dengan seseorang yang sepantaran ataupun usianya jauh lebih tua dari kamu. Mungkin ada yang benar-benar lebih tua dari kamu ya, perbezaan usia yang ketara. Tetapi cinta yang dia miliki untuk kamu ini cinta yang cukup matang. Tidak mempush, tidak memberikan kamu beban, memberikan kamu ruang, sangat memahami kamu, pendengar yang baik, sangat menyayangi kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini teman-teman ya adalah Cancer, Gemini, Aries, Leo, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio ya, ketiga-tiganya lebih di sini kuat Leo teman-teman ya. Leo, Taurus, Gemini, Cancer, Pisces, Aries juga kuat di sini ya. Sagittarius dan kehadiran zodiak yang lain ya. Seperti Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus, Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius ketiga-tiganya hadir ya, dan juga Pisces, Cancer, Scorpio.
semua zodiak hadir teman-teman ya. Nah, ini hanya berbentuk energi sahaja. Saya menangkap energi orang ini mempunyai begitu banyak alasan ya untuk keep on menyayangi, mencintai kamu. Orang ini walaupun tidak konsisten, tetapi dia tidak akan pergi dari hidup kamu. Dia akan pastikan itu. Jikalau kamu menghalaunya sekalipun teman-teman, ada yang sudah memutuskan dia di sini ya, dia tetap akan datang lagi. Nah, orangnya seperti itu. Kita akan tanyakan lagi teman-teman ya. Mengapakah kamu ini begitu penting di hatinya? Mengapakah kamu tersangat penting di hatinya? Mengapakah walaupun hubungan ini tidak konsisten, dia datang dan pergi, tetapi dia masih ingin menjalankan hubungan ini dengan kamu? Walaupun banyak perbedaan, halangan dan sebagainya, hubungan yang cukup berat untuk dijalankan, dia masih ingin mendahulukan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang ingin ya mengumpul uang, memperbaiki masa depannya, dan akan datang kembali kepada kamu. Jikalau ada energi mantan di sini teman-teman ya, dia akan memperbaiki kehidupannya dan akan datang memberikan kamu kejutan yang cukup besar. Itu saya boleh pastikan ya, dia seperti ingin datang memberikan kejutan yang cukup besar dan ingin membuktikan sesuatu kepada kamu. Bahawa dia seorang yang mencintai kamu all out for you. Mencintai kamu, menyayangi kamu sepenuh jiwa dan raganya. Dia ingin membuktikan, walaupun kamu mungkin menghadirkan orang baru, cinta itu tidak sama seperti cinta yang dia miliki untuk kamu. Kamu lihat kartu di tengah ini. Sesuatu yang tetap berjalan. Seseorang yang akan melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ada kepentingannya. Mencintai kamu, menyayangi kamu sepenuh hati dan jiwanya. The Empress. Cinta yang melimpah ruah. Sudah terjawab ya daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini. Mengapakah kamu begitu penting di hatinya? Mengapakah kamu tersangat penting di hatinya? Honesty is the best policy. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana kamu seorang yang cukup jujur. Cukup jujur di hati kamu, cukup jujur dengan perasaan kamu. Kamu tidak pernah berbohong. Jikalau kamu mencintai dia, kamu akan cepat-cepat memberitahu. Kamu tidak akan menutupi perasaan ini. Kamu tidak akan seperti keegoannya menjaga ego kamu, tidak mahu memberitahu. Tapi kamu dengan terus terang memperlihatkan kejujuran dari hati tutur bicara kamu. Dia dapat menangkap dengan jelas, you are very direct. Kamu ini orangnya sangat lurus. Ketika itu yang kamu rasakan, itu yang akan kamu ungkapkan. Kejujuran yang tidak akan dia dapatkan dari orang lain. Teman-teman, saya akan turunkan suara saya ya. Tadi saya terpaksa a little bit loud ya, kerana hujan di luar. I call back my power. Kerana kamu teman-teman, dia dapat seperti mempelajari ya, untuk mendapatkan semula keyakinan dirinya yang telah hilang. Mungkin ya sebelum mengenali kamu ya, dia seperti hilang kepercayaan diri, hilang keyakinan diri, hilang kekuatan diri, hilang determinasi. Tetapi setelah mengenali kamu, mempelajari segala kejujuran di hati kamu, dia mendapatkan semula ya kekuatan dirinya. Melalui kamu, banyak yang disedarkan. Nah, ini yang membuatkan dia semakin sayang, semakin cinta dengan kamu. Dia menjumpai dirinya sendiri. Dia menjumpai dirinya yang sudah lama hilang itu. Mendapatkan kembali kepercayaan diri, keyakinan diri melalui kamu. You are not alone. Kamu sentiasa, teman-teman, memberikan dia ya energi ini. Bahawa walaupun kalian sedang jeda, mungkin tidak berkomunikasi, ataupun berjauhan ya, long distance relationship, kamu sentiasa menghantar energi yang meyakinkan bahawa kamu tidak pernah akan meninggalkan dia seorang diri. Ini berlandaskan apa? Kejujuran energi kamu. Aura kamu yang cukup baik, aura kamu yang cukup jujur. Sehinggalah detik ini, walaupun mungkin ada di antara kalian yang tidak bertemu, tidak berkomunikasi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dia tetap dapat merasakan aura kejujuran ini dari kamu. Dia sentiasa merasakan seperti ditemani oleh kamu. Kamu sentiasa mendampinginya, mungkin melalui doa-doa kamu, sesuatu yang kamu hantarkan, energi yang cukup baik. Nah, berlandaskan ketiga-tiga energi yang baik ini membuatkan kamu begitu penting di hatinya. Dia bersaing, dia berjuang dengan dirinya untuk tidak melepaskan kamu. Ini jelas terlihat kerana bersebelahan dengan Ace of Cups. Nah, kehadiran Dove ini teman-teman ya, ini melambangkan kedamaian, peace.
seperti energi yang cukup nyaman, cukup harmonis di antara kalian. Seseorang yang sudah memaafkan kamu atau sekurang-kurangnya mendoakan agar kamu memaafkan dirinya. Kerana dia mulai menyedari kepentingan kamu di hatinya. Orang ini saya boleh pastikan teman-teman ya, dia akan cinta dan menyayangi kamu bukan saja sekadar ya, sepenuh jiwa dan raganya, tetapi sepanjang hayatnya. Itu saya boleh pastikan. Semakin ke depan nanti, akan ada ungkapan daripada sebuah kebenarannya, dia akan mulai mengungkapkan segala sesuatu yang ditutupi sebelum ini. Kebenaran yang akan terungkap. I'm protected by source. Nah ini, energi aura kamu yang juga melindungi dirinya. Dia tidak pernah merasakan ada seseorang yang benar-benar jujur juga melindungi si dia seperti kamu. Kamu hero-nya dia. Kamu heroinya si dia. Tidak ada orang yang seprihatin seperti kamu. Maka dia tidak mahu kehilangan kamu, teman-teman. Orang ini menyedari ya, walaupun hubungan kalian ini mungkin tidak mengekang, dia tidak mahu yang lainnya. Di sini daripada kartu yang pertama ini ingin saya ingatkan sekali lagi. Dia sedar sepatutnya dia sudah memperjuangkan, mewujudkan harapan ini, kejayaan ini bersama-sama dengan kamu. Ini sesuatu yang tidak dia lakukan dari awal lagi. Ini yang membuatkan dia konflik batin, berjuang dengan dirinya. Ketika dia menyedari semesta berada di pihak kalian, sering menyatukan kalian, energi yang sering terkoneksi. Ini yang membuatkan dia semakin sayang, semakin cintakan kamu. Kita lihat daripada kartu yang terakhir ini teman-teman ya. Apakah yang dia sangat ingin kamu dengarkan dari dirinya detik ini melalui pembacaan hari ini ya? Mungkin ada ungkapan-ungkapan yang akan kebenaran yang terungkap. Kita coba lihatkan di sini. I can feel that you are no longer the same. Nah ini teman-teman. Mungkin ini menjelaskan ya, hasrat-hasrat segala impian yang sukar digapai. Banyak hasrat bersama dengan kamu, tetapi cukup dibebani di sini. Kamu lihat dia bersebelahan dengan Ten of Wands. Kerana dia mulai menyedari ada perubahan. Nah apatah lagi, Ten of Wands ini bersebelahan dengan Queen of Swords. Kerana beberapa di antara kamu di sini jelas-jelas sudah memutuskan koneksi. Dia dapat merasakan perubahan dari sikap kamu. Let's not be upset with one and another. Dia seperti menyarankan, sudah-sudahlah ya. Janganlah ada yang seperti masih terbawa-bawa akan kemarahan, frustasi ini. Dia ingin kamu dan dia menyelesaikan isu ini segera. Jangan terbawa-bawa ke depannya perasaan frustasi dan marah ini. Because you are perfect. Nah ini kartu yang jatuh ya. Terlihat kerana kamu seorang empress. Kamu seorang yang cukup sempurna di mata si dia. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Dan tidak mahu ada dendam, frustasi yang dibawa-bawa ke depannya. I pictured us together all the time. Kamu tahu teman-teman, dia sering menggambarkan, ya, membayangkan kalian berdua sepanjang waktu. Dia tidak pernah menyingkirkan kamu daripada imajinasinya. Dia sering membayangkan kalian berdua sepanjang waktu, setiap detik. Walaupun mungkin ya, kalian berjauhan daripada segi jarak. Tetapi dia dekat dengan kamu dari segi hati. I admire your strength and determination. Dia sangat mengagumi kekuatan dan juga segala keyakinan kamu terhadap dirinya. Dia sangat mengagumi bagaimana kamu memberikan dia kekuatan, mempercayai dia, mendukung, mendorong, membimbing melalui kekuatan kamu. Nah, ini sesuatu yang cukup dia kagumi tentang kamu, yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Maka ini teman-teman ya, merupakan bekalan yang cukup. Bekalan yang cukup ke depannya untuk dia mencintai, menyayangi kamu sepenuh jiwa dan raganya. Kita akan lihat di sini teman-teman. Inisial yang hadir untuk pembacaan kali ini. Saya tidak mahu ataupun tidak tergerak untuk mengambil banyak inisial hari ini ya. Kita cuba lihatkan di sini. Ada huruf B Bravo, H Hotel, G Golf. Jikalau tidak ada inisialnya, tetapi mungkin energi pembacaan resonate, maka energinya ketarik di sini. Jikalau kamu merasakan ada inisialnya dan juga ada ceritanya yang dapat kamu kaitkan, maksudnya ataupun artinya energi orang yang kamu pikirkan ketarik hari ini ya. Begitu teman-teman. Z Zulu, F Foxtrot, L5 ada huruf W,
Di sini ada huruf A, Alpha, E, Echo, dan terakhir sekali ada huruf M, Mike. Saya tidak tergerak untuk mengambil lebih inisial ya. B, H, G, Z, F, L, W, E, A, M. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk tema readingan kali ini. Seseorang yang cinta dan sayang kamu dengan sepenuh jiwa dan raganya. All out for you. Yang akan habis-habisan menyerahkan jiwa dan raganya untuk kamu. Seseorang yang akan tetap memperjuangkan kamu. Orang ini akan pasang badan dan akan semakin hadir ya ke depannya untuk kamu. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Tetap percaya diri and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.